everybody, it's time for podcast inspiration. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada podcast nih dari aku yang judulnya Ngobrol Bareng Usi. Nah, kali ini adalah podcast perdana yang langsung dihadirkan sekelasku di kampus. Halo Mas Hisham. Halo Mbak Firda. Halo, ini Tanya tamu- Firda mau Usi ini. Terserah deh, Di sini terserah. apa? Firda aja nggak Firda. apa-apa. Ya, Firda aja. Oke. Ini tamu spesial karena ini podcast perdana, maka tamunya juga harus istimewa. Oke. Gak tahu sih istimewanya kenapa, nggak tahu juga sih, tapi istimewa aja gitu ya. Jadi aku tamu yang perdana ya. Iya, tamu perdana. Oke. Baik, Mas Hisham, nama lengkapnya siapa sih? Ya, namaku aku Iya, aja ya. aku. Namaku Muhammad Mundir Hisham. Muhammad Mundir Hisham. Agama banget lah ya, religius banget Oke. lah, tapi nggak kayak orangnya sih. Oke, oke. Ya, Tinggalnya di mana? tinggalnya di Tumpang, Asli Malang ya? asli Malang dong. Oke. Status sekarangnya? Status sekarang mahasiswa. Oh, kukira sudah beristri. Ada sih di rumah istrinya Oh, sudah. Oh, 3. Enggak. Perlu waspada ya. Iya, oke. Mas Mahasiswa. Hisham hanya bercanda. Jadi Mas Hisham ini satu kelas sama aku di kampus. Kampusnya mana, Mas? Universitas Negeri Malang. Universitas Dan Negeri ini Malang. Firda ini mahasiswa yang paling aktif di kelas. Aduh, Iya. jangan didengarkan ya. Ini sangat-sangat bohong sekali. Baik, langsung aja. Kesibukannya Mas Hisham apa sekarang? Oh, sekarang ini cita-cita aja ya. Hmm. Kesibukanku sekarang yang paling terasa nih Hmm. kuliah sama kerja lah mungkin. Kuliah sama Sekali-sekali kerja. MC mungkin. Wow, pintar MC juga ya ternyata ya. Enggak juga sih, kebetulan aja. Kebetulan tapi pintar banget. Ya, jadi Mas Hisham ini selain kuliah juga berkecimpung di pekerjaan, di nyambi begitu ya? Iya, bener. Oke. Lalu apa ada sebuah alasan atau mungkin motivasi kenapa sih Mas Hisham sendiri itu kuliah harus sambil kerja? Kan apa namanya? Anak-anak muda zaman sekarang itu lebih sulit sih sebenarnya kalau kayak gitu. Malah mereka yang kuliah kadang malah nggak fokus. Mereka ya kuliah aja, nggak ada Iya. gritnya gitu. Kalau dari aku motivasi ya, Mhm. motivasi buat kerja yang pertama emang miskin. Aduh, Terus apa ya? Yang pasti secara ekonomi lah ya. Secara ekonomi. Secara ekonomi. Terus jujur dari orang tua emang udah istilahnya kalau kamu mau kuliah ya udah cari biaya sendiri. Dalam artian mungkin dari beasiswa atau kamu sambil kerja atau ya gimana lah biar bisa kuliah gitu lah intinya. Wow, jadi Itu yang pertama sih. mulai sekarang udah mulai mandiri banget ya, apalagi bidang biaya gitu. Dibilang mandiri mungkin orang kelihatannya gitu lah ya, tapi aku sendiri ngerasa masih banyak kurangnya, masih sering malas, masih ya bener-bener aku ngerasa jadi orang yang malas sih. Aduh, aku nggak bicara lah ya, Mas Syam sendiri lah ya. Oke. Ada lagi? Itu yang pertama tadi dari keadaan lah ya, dari ekonomi. Kemudian ya aku yang pasti sambil belajar sekarang kan kerjanya di jualan lah, yang jualan makanan camilan gitu. Oke. Pentol lah lebih Oh, tepatnya. pentol. Oke, teman-teman mungkin yang mau nyoba di produknya Mas Asri Syam. Katon. Oke. Gratis. Boleh nanti ya di akhir-akhir ya. Bener. Oke, promosi boleh banget. Oke, lanjut dong. Ya tadi sampai mana? Dari apa Oh, ya. namanya jualan. Itu sambil nyari pengalaman sih, karena kan emang dulu tuh sempat punya usaha. Terus aku pengen suatu saat juga dulu punya usaha terus berhenti. Nah, suatu saat aku pengen punya usaha yang tahu gimana sih cara mengelola usaha itu bener-bener dari bawah gitu. Pengennya itu, jadi aku belajar dulu lah. Oke, belajar udah dari sekarang gitu ya. Kadang kan emang banyak yang, aduh aku lulus kuliah aja deh mau bikin bisnis ini. Emang terus aku lihat tuh emang kalau zaman sekarang lebih banyak perempuan sih kayak all shop dan sebagainya. Oh Tapi iya. si Mas Hisham ini mulai berwirausaha dengan berjualan makanan tadi yang pentol tadi. Bener. Oke. Mantap sih. Kalau mengenai tantangan, kesulitan yang Mas Hisham hadapi dalam menjalankan kuliah, kerja, terus mungkin tadi ada sampingan juga ya MC, karena
Mas Hisham kan otomatis membagi pikiran, membagi tanggung jawab, membagi waktu dan sebagainya. Itu gimana Mas Hisham? Kalau ini menurutku lah ya, Hmm? mungkin yang pertama teman-teman juga pasti ngerasain lah gimana membagi waktu untuk sesuatu yang mungkin berjalan dalam waktu yang bersamaan. Iya, iya. Itu membagi waktu sih mungkin yang paling terasa. Kemudian tanggung jawab, memang benar sih kata Mbak Firda, tanggung jawab itu jadi kita akhirnya bukan cuma bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, bukan cuma bertanggung jawab kita sebagai mahasiswa, bukan dan tapi gimana ketika kita bekerja kita juga bisa profesional, dalam artian kita bekerja, jadi kalau kuliah ya nanti ada waktunya gitu. Kalau kerja ya udah, sekalipun nanti kamu sambil ngerjain tugas tapi ya jangan sampai ngeremehin pas kamu kerja, misal kayak nggak all out gitu dalam melayani. Jadi jangan sampai, kalau kerja ya kerja, sekalipun sambil tugas ya usahain tetap profesional aja. Oke, wah mantap banget. Ini mengapa sih tadi aku bilang tamu spesial istimewa di perdana podcast ini, karena si Mas Hisham ini adalah salah satu temen kampus yang paling dekat, nggak tahu kenapa ya, paling receh berdua ya. Jadi di balik kerecehannya Mas Hisham ini ada beberapa keseriusan yang menurutku sangat luar biasa sih. Gitu, apalagi di bidang pekerjaan gitu kan, emang sekarang ini jarang banget anak laki-laki tuh kayak Mas Hisham. Jadi aduh, terbang gak ya nih? Oke. Banyak lah teman-teman. Oh iya. Teman yang lebih luar biasa banget. Semoga dia bisa memotivasi dari teman-teman yang melihat podcast Ya ini. semoga lah ya. Amin. Aku nggak yakin juga sih. Harus yakin dong. Oke, pernah nggak sih sempat terpikir di benak Mas Hisham tuh kayak, Ya. aduh aku capek, aku nggak kuat deh, ini udah tugas kuliah banyak, terus pekerjaan juga nggak bisa ditinggal, atau mungkin kayak ya udah deh jeliin aja deh, atau mungkin pilih untuk nanti mau ada rencana untuk resign gitu atau gimana gitu. Awal-awal pasti pernah, atau bahkan sampai sekarang sih. Oke. Cuma sekarang kan emang lebih lebih sadar diri, ya udahlah ini keadaannya dijalanin aja gitu. Awal-awal sering ngeluh itu pasti banget, bahkan ya sampai sekarang lah. Misal kayak aku pas pulang kuliah terus langsung kerja gitu, kuliah kan udah capek nih. Iya. Ya mungkin nggak capek banget tapi capek lah ya. Capek. Iya, kalau pulang itu sering banget di motor itu ngeluh, wah gila sih capek banget. Ya pakai kata-kata kotor gak jarang juga sih. Ya jujur aja sih, itu bentuk buat biar lega aja. Oke. Jadi di sisi lain memang Mas Hisham punya cara tersendiri untuk meredam rasa capek, rasa amarah atau apapun itu ya. Ya yang pasti kalau kita ngeluh ya udah ngeluh aja gitu. Pengen ngomong ya ini menurutku ya silakan, cuma jalanin aja, jangan sampai ngeluh kemudian berhenti ditinggal. Apalagi ini juga proses belajar kan. Ya udah capek tapi jalanin aja. Oke, kalau capek dan dulu habis itu bangkit lagi gitu ya. Wow, luar Serah biasa. dulu ntar gitu. Oke, mantap. Kalau setelah itu ada nggak sih keinginan atau impian, cita-cita ke depannya? Mungkin di pekerjaan mau bikin usaha sendiri, di bidang perkuliahan ini, habis kuliah mau apa gitu? Ya kayak yang aku bilang tadi ya, pertama aku memang bekerja ini bukan cuma cari uang, tapi pengalaman, ilmu gitulah ya. Gimana caranya bikin usaha dari nol gitu, mengelola bukan cuma dari produknya tapi internalnya juga. Kemudian pelayanannya. Jadi aku pengen ambil itu sih, untuk kemudian ya semoga aja suatu saat bisa bikin. Amin. Kita doain bareng-bareng ya teman-teman. Iya. Aduh, dari cerita-cerita Mas Hisham itu sebenarnya aku terasa termotivasi juga, karena jujur aku belum bisa membiayai aku sendiri, termasuk dalam kampus untuk belajar atau apa. Jadi aku masih banyak bergantung sama orang tua. Tapi dengan ada Mas Hisham yang cerita-cerita banyak, wah ternyata orang lain tuh bisa, kenapa nggak bisa gitu. Jadi bisa memotivasi aku juga, mungkin dari teman-teman yang di rumah ikut termotivasi gitu loh Mas Hisham. Terima kasih ya Mas Hisham atas cerita-ceritanya. Oh iya, teman-teman perlu tahu, Mas Hisham itu juga pintar banget buat puisi. Banyak banget tulisan-tulisan yang Mas Hisham torehkan ya. Juga sih. Iya. Udah punya booknya Mas ya? Sempat ya? Sempat punya beberapa. Ya kalau
karya tunggal cuma satu sih, cuma kalau antologi adalah beberapa, dan itu masih tulisan yang receh ya, bukan Waduh. sesuatu yang mengagumkan. Jadi Ditunggu banget loh ini karyanya ya, karena teman-teman di rumah pasti, waduh, Hisham nih buat apa ya sebenarnya? Tapi blognya masih ada nggak sih? Wattpad ada. Oh, Wattpad, Masih oke, ada. oke. Nanti informasinya bisa ditaruh di apa namanya demikian ya, oke. Karena sudah banyak hal yang Firda tanyakan ke Mas Hisham, mungkin Mas Hisham mau menyampaikan pesan atau closing buat teman-teman yang di rumah? Closing statement ini. Iya. Ya menurutku kadang kita nggak perlu harus jadi yang terbaik untuk sesuatu ya. Tapi berproses, berusaha untuk selalu membaik. Itu aja sih. Wow, Membaik. tangan dong. Keren. Aku jadi apa namanya agak rugi kali ini mendatangkan Mas Hisham, luar biasa jadi perdana podcast kali ini. Oke. Semoga. Oke, thank you teman-teman yang sudah menonton. Semoga apa yang motivasi sudah Mas Hisham sampaikan kali ini bisa memberikan semangat buat kalian di rumah. Mungkin yang mau berwirausaha ke depannya, wah si Hisham bisa tuh, gue pasti bisa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bisa menambah semangat teman-teman semuanya. Oke, thank you banget sudah menonton. Semoga bermanfaat podcast kali ini. Aku Firdausi Nuza dan Mas Hisham pamit undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semua.